Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan pahamilah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kemudian datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun, makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel.
Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka, "dan beberapa ikan kecil." Ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Yang makan itu 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan pergi ke daerah Magadan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan seksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana perunggu, serta tempat pembaringan. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan adat istiadat manusia kamu pegang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk ayahnya atau ibunya. Jadi, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu teruskan itu. Banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah, meninggalkan orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu jawabnya, "Apakah kamu juga tidak paham? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, dan setan itu sudah keluar. Yesus memulihkan pendengaran orang tuli. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata."